Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan Andrian. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang chapter terbaru manga favorit saya, yaitu Kingdom, yang baru saja rilis di chapter 836. Oke, untuk yang baru gabung boleh tekan like, subscribe-nya, kemudian jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Kita awali dari review manga Kingdom chapter 836. Chapter diawali dengan kegaduhan di dalam benteng pertahanan terakhir Han, yaitu di kota Sintei. Terlihat jelas kepanikan yang terjadi dikarenakan para prajurit yang baru akan menghadapi dan juga karena banyak anak-anak yang dipaksa untuk jadi prajurit. Kemudian kita diperlihatkan ke luar benteng, terlihat para prajurit Qin yang sangat banyak sekali telah siap mengepung Sintei. Di sini diperlihatkan unit Hisin yang sedang bersiap untuk melakukan serangan. Melihat dari dekat betapa besarnya kota Sintei, ibu kota Han. Di sini juga diperlihatkan MC kita Shin dengan tatapan tajamnya yang siap untuk memerintahkan para prajuritnya. Kemudian panel berpindah ke Jenderal Rokuomi dikarenakan si Jenderal Rokuomi ini pernah berkunjung sekali ke dalam Sintei, jadi dia sudah menyiapkan tangga pengepungan. Dan di panel berikutnya ada juga Jenderal Ryukoku yang ternyata juga membawa menara pengepungannya. Kemudian channel berpindah ke Karyoten. Karyoten sendiri tidak membawa menara pengepungan, tapi dia bawa tangga panjang, dan dia bawanya bukan cuma satu atau dua tapi banyak, jadi dia mementingkan kuantitas daripada kualitas. Kemudian panel beralih ke mansion pribadi Raja Han. Di sini diperlihatkan pembicaraan Raja Han dan Putri Nei. Raja Han memberitahu Putri Nei bahwa ada satu gerbang yang dipersiapkan olehnya yang dijaga oleh orang-orang kepercayaannya. Bahkan si Kak Koryu pun belum tahu. Namun di tengah pembicaraan tersebut datang dua ajudan yang memberitahu raja bahwa raja diharuskan hadir dalam aula pertemuan. Di sini Putri Nei diminta untuk hadir juga, namun Putri Nei menolak karena ada suatu tempat yang hendak dituju. Nah, akhirnya hanya sang raja aja yang kembali ke aula pertemuan dengan muka yang sangat pucat dan lemas. Nah, setibanya raja di aula para petinggi negara Han yang berkumpul mempertanyakan mengapa Kak Koryu tidak ikut di garis depan. Kak Koryu sendiri memberikan alasan bahwa dia harus berada di dalam ruangan itu untuk mengontrol jalannya perang dan untuk mencegah terjadinya pemberontakan atau pengkhianatan. Di sini Kak Koryu langsung memandang kursi yang harusnya diduduki oleh Putri Nei, masih kosong. Nah, si raja udah ada. Kak Koryu sendiri langsung memandang raja dengan penuh curiga dan langsung bertanya, kemana Putri Nei pergi? Terus kemudian panel berikutnya kita diperlihatkan kemana ternyata Putri Nei pergi. Dalam perjalanan Putri Nei bertemu dengan para jurit kecil yang ternyata mereka adalah para bangsawan Han, namun terpaksa menjaga kerajaan daripada dianggap pengkhianat dan demi melindungi orang tua mereka. Namun Putri Nei berpesan jika nanti bertemu dengan prajurit Qin, sebisa mungkin agar mereka menyerah aja. Terus di panel berikutnya kita diperlihatkan pembicaraan Raja Han dan Putri Nei yang sebelumnya. Nah, di sini penyebab Putri Nei pergi itu ternyata Raja Han sebelumnya sudah menyiapkan jika Han diambang kekalahan, terdapat satu menara yang hanya boleh dimasuki oleh anggota kerajaan. Beliau mempersiapkan menara tersebut untuk mengakui kekalahan dan menyerah terhadap prajurit Qin agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Namun raja tahu jika dirinya yang melakukan menyatakan menyerah kepada Kim, itu raja pun akan dianggap sebagai pengkhianat dan akan dijatuhi hukuman. Alhasil Putri Nei mengajukan diri agar dia aja yang menuju ke gerbang timur sebelum terlambat. Walau dia tidak yakin, namun ini adalah pilihan terakhirnya. Kemudian kita menuju ke halaman terakhir. Halaman terakhir kita diperlihatkan pasukan Tao yang udah siap untuk menyerang kota Sintei. Bahkan Jenderal Rokuomi dan Jenderal Ryukoku sampai mengirimkan pesan kepada Jenderal Besar Tao, apalagi yang ditunggu, kenapa nggak nyerang-nyerang. Namun di sini diperlihatkan juga
Tou sedang menunggu respon dari Putri Nei dan berharap bahwa Putri Nei akan menjawab permohonannya yang saat bertemu di padang Eitei sebelum terjadinya perang. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam prediksi Kingdom 837 chapter yang akan datang. Nah, menurut saya sendiri untuk chapter 837 itu akan dimulai dari ketegangan yang terjadi di aula pertemuan. Nah, di sini karena Kakoryu akan mendesak sang raja dan mungkin sang raja akan ditahan dengan dalih pengkhianatan negara. Kemudian kita mungkin akan berpindah ke pasukan Jenderal Tou, di mana mereka masih menunggu perintah dari sang jenderal besar. Kemudian prediksi selanjutnya kayaknya beralih ke pasukan Jenderal Shin, di mana mereka juga menunggu perintah penyerangan dari Jenderal Shin. Dan Shin di sini juga heran kenapa jenderal besar Tou nggak nyerang-nyerang. Nah, kita mungkin juga akan diperlihatkan keadaan di Kanyo, di mana Raja Eisei sedang membahas dan mendapat laporan dari pengirim pesan bahwa perang di pengepungan kota Shinte sudah dimulai. Nah, di prediksi terakhir, dan ini yang menurut saya mungkin epic di episode selanjutnya, yaitu respon dari Putri Nei yang akan membuka gerbang dan menyatakan menyerah kepada Jenderal Tou. Jadi kemungkinan kalau menurut saya di chapter selanjutnya nggak bakalan terjadi perang antara Qin dan Han. Oke, sekian untuk review manga Kingdom chapter 836 dan prediksi yang akan terjadi di chapter 837. Semoga menikmati kalian dan terima kasih sudah menonton hingga habis. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.